Hai semua, nama aku Vira. Di video kali ini akhirnya aku bikin skincare, body care, dan hair care rutin aku selama aku hamil. Jadi buat kalian penasaran, stay tune terus. Oke, sejujurnya skincare aku tuh nggak begitu banyak, makanya nih aku gabung sama body care dan juga hair care biar kayak videonya nggak terlalu singkat. Buat kalian yang belum tahu, aku tuh punya kulit yang gampang berjerawat, sensitif banget, dan cenderung berminyak. Walaupun pas lagi hamil tuh aku ada beberapa spot yang malah jadi kayak kering gitu. Cuman aku emang lebih cenderung ke berminyak biasanya. Terus juga aku sempat share di Instagram story aku, selama kehamilan aku kira-kira pas trimester ketiga, mulai masuk trimester 3, mulai masuk 7 bulanan, itu aku alergi parah kulitnya. Nanti bakal aku tunjukin kayak gimana alerginya. Sebenarnya alerginya tuh lebih ke badan, di bagian perut, di bagian kaki, dan di bagian tangan. Ke muka sih nggak begitu kena alerginya, cuman di bagian mata aku, kalau mata aku di sini merah banget, kayak abis ditonjokin, bener-bener yang merah. Terus sebelah sini aku tuh kayak bredel-bredel yang kayak apa ya, kayak alergi yang kelupas-kelupas titik-titik kecil gitu loh. Terus kuping aku juga merah banget, cuman di bagian pipi, di bagian jidat, hidung, dan sini-sini tuh aku gak kenapa-napa pas aku lagi alergi. Itu aku alergi dikarenakan aku kebanyakan mengkonsumsi makanan minuman yang mengandung omega tinggi. Jadi aku itu emang punya histori, aku alergi sama seafood, terutama seafoodnya itu adalah udang sebenarnya. Pas aku masih kecil aku tuh makan udang, abis itu aku panas dalam, aku merah-merah satu badan, aku bintik-bintik, gatel banget, perih, pokoknya kacau deh. Sejak itu aku gak berani makan udang lagi kan sama seafood yang lain, kecuali kayak ikan-ikanan aku masih berani. Terus aku sempat ngeripit nyobain lagi makan udang sampai berapa kali, dan gitu lagi. Jadi ternyata benar bahwa aku itu alergi sama seafood, terutama udang. Terakhir kali aku kambuh alergi itu aku SMA, aku inget banget, SMA kelas 2 apa SMA kelas 3 gitu. Itu aku habis gak sengaja kemakan udang, terus badan aku udah bintik-bintik merah-merah, gatel-gatel, dan panas semuanya lagi. Terus abis itu aku gak pernah alergi lagi, seinget aku sampai sekarang. Nah, selama hamil aku tuh mengkonsumsi banyak banget makanan yang mengandung omega tinggi, karena kan emang bagus buat janin, bagus buat bayi, bagus buat kandungannya kan. Jadi aku tuh makan salmon. Sebenarnya aku kalau makan salmon itu aku nggak kenapa-napa biasanya, itu nggak memicu alergi aku. Cuman mungkin karena selama hamil aku makan salmon itu jauh lebih banyak daripada aku biasanya makan salmon atau makan ikan. Jadi lebih men-trigger si alergi aku. Aku makan salmon banyak banget selama aku kehamilan. Seminggu aku bisa makan berapa kali salmon. Terus udah gitu vitamin-vitamin hamil aku juga banyak yang mengandung omega. Cemilan aku banyak mengandung omega tinggi juga. Terus aku juga kalau makan telur selalu beli telur yang mengandung omega tinggi juga. Pokoknya kayak serba omega gitu deh. Akhirnya udah badanku alergi. Awalnya aku gatel-gatel, tapi ya udahlah aku anggap itu alergi, agak gatel biasa. Tapi ternyata gatelnya makin parah sampai nggak bisa tidur, sampai panas dalam, sampai badanku pun panas, udara juga berasa panas, keringetan banget, kayak demam. Pokoknya gatelnya tuh perih, panas banget, bener-bener kayak aku alergi pas aku zaman dulu itu. Akhirnya setelah beberapa hari aku mengalami alergi itu, aku pergilah ke dokter kulit, karena aku udah sempet konsultasi sama dokter kandungan aku. Katanya kalau udah kayak gitu sebaiknya pergi ke dokter kulit. Akhirnya aku ke dokter kulit yang emang udah dipercaya sama keluarga besar aku. Dan kata dokter kulitnya benar, aku tuh alergi sama omega. Dan yang bikin makin berasa sakit dan gatalnya itu adalah karena aku lagi hamil. Jadi kehamilannya itu, perubahan hormon kehamilannya kayak men-trigger si alerginya lebih parah. Makanya kerasanya tuh kayak parah banget gitu rasanya, gak enaknya. Begitu guys ceritanya. Waktu itu kan banyak yang nanya tuh alergi aku tuh gimana ceritanya. Dan itu aku alergi sampai hampir 2 minggu. Di treatnya itu aku minum obat alergi, sama dikasih buat salep gatalnya, salep penenang gatal. Setelah aku udah sembuh, aku kan stop minum obat alerginya dan stop pakai salep gatalnya itu. Akhirnya aku pakai body care yang lebih ke arah sensitif banget dan buat yang lagi alergi banget. Sekarang lanjut ke videonya. Pertama yang mau aku bahas adalah skincare muka dulu ya. Kalau yang muka kan gak begitu bermasalah ya sama alergi. Sebelum aku alergi, aku itu emang pakai sabun mukanya ini, Bioderma yang Sebium Gel Mousse. Sabun muka dari Bioderma yang emang khusus buat orang yang kombinasi tuh oily skin. Jadi biasanya skincare yang teksturnya cenderung lebih ke gel itu emang lebih cocok buat orang yang kulitnya berminyak, karena biasanya bakal lebih terasa gentle di kulit, dan juga biasanya menyerap minyaknya tuh lebih baik daripada kalau misalnya pakai tekstur yang krim. Karena biasanya tekstur yang krim itu lebih buat kulit yang kering, karena melembabkan banget tekstur krim. Jadi gel itu biasanya bagus buat yang kulitnya berminyak.
Nah ini aku pakai ini, terus sebenarnya aku udah dari lama. Pokoknya di video aku yang sebelum aku nikah kan aku bikin skincare rutin juga, itu aku juga udah pakai ini. Tapi karena kemarin aku sempat alergi, aku jadi memberhentikan semua skincare aku, body care aku, dan hair care aku, dan aku beralih ke sini. Ini adalah Cousins Baby Sensi Care. Ini aku direkomendasiin disuruh pakai ini sama dokter kulit aku itu selama lagi alergi atau setelah alergi, kayak beberapa masa buat perbaikan kulitnya setelah alergi. Aku sebaiknya pakai yang buat sensitive skin dulu sama yang buat alergian dulu. Jadi aku pakai ini, si Sensi Care Gentle Hair and Body Wash. Ini aku pakai buat sabun muka, buat rambut, buat keramas, sampoan, dan juga buat badan. Jadi kayak head to toe cleanser aku kayak anak bayi banget. Intinya kayak gitu. Karena di sini emang dia jelasin nih extra mild, sangat-sangat lembut dan halus dan cocok buat newborn, sensitive, eczema prone skin. Dan dia udah hypoallergenic and pH balance. Oh ya, aku juga lupa cerita kalau aku itu juga punya eczema di kulit. Cuman itu jarang banget terjadi karena papa aku punya eczema nurun ke aku. Jadi kalau misalnya aku lagi ada semacam stres atau kulitnya lagi terlalu kering, biasanya eczema aku tuh muncul. Jadi ini udah kayak pas banget nih sabun. Itu mengandung organic oats, organic olive oil, argan oil, sama ceramide. Aku baca oats itu bagus banget buat orang yang lagi kambuh alergi atau kulitnya lagi beralergi. Jadi ada artikel yang bilang kalau misalnya lagi alergi boleh tuh badannya dibalurin oats atau berendam mandi pakai oats. Cuman aku nggak berani waktu itu karena aku agak-agak ngeri gimana gitu. Tapi ternyata emang benar oats bisa menyembuhkan dan menenangkan kulit yang alergi. Dan untungnya si Sensi Care ini tuh udah mengandung oats, jadi lumayan. Aku langsung kayak kulit aku setelah pertama kali aku pakai ini, gatalnya mengurang, panasnya mengurang, biduran-bidurannya mengurang. Kenapa aku harus pakai sabun bayi gitu ya? Cuman ini menolong banget, sangat-sangat menolong. Oke, selanjutnya buat bersihin makeup. Tadinya kan aku bersihinnya bisa triple cleansing gitu kan. Cuman sekarang selama aku lagi hamil ini aku kayak agak mager kalau misalnya rangkaian skincare, body care atau hair care aku terlalu ribet. Jadi aku kalau misalnya habis makeup aku cuman double cleansing, cuman pakai micellar water dan sabun muka. Micellar water aku tetap belum tergantikan. Ini Bioderma. Ini kayaknya aku nggak usah perlu bahas lagi ya, karena ini udah sering banget dibahas orang. Dan bahkan aku juga udah bahas ini di video skincare rutin aku sebelumnya. Terus abis itu buat toner, aku tetap pakai toner karena biar ngejaga kulit aku tetap sehat. Apalagi aku aktif makeupan, kerja aku di dunia makeup. Jadi aku tetap ngejaga kulit aku dengan berskincarean. Walaupun semenjak hamil agak-agak mager, tapi aku rahkan diriku buat gak mager. Nah, toner aku yang aku pakai adalah Skin Angel Madagascar Centella Toning Toner. Jadi muka aku kan gampang banget berjerawat dan bekas jerawatnya itu banyak banget dan susah banget hilangnya. Sampai sekarang bekas jerawat aku yang dulu-dulu tuh masih susah hilangnya, masih berbekas. Cuman rangkaian skincare aku sebelum aku hamil itu agak-agak tajam dan agak-agak keras. Jadi kayak yang ngepeeling muka banget, nge-exfoliate muka banget. Dan aku nggak pakai rangkaian skincare aku itu dulu sangat nge-peeling dan sangat nge-exfoliate, karena selama kehamilan sebaiknya pakai skincare yang lebih mild sama gentle. Jadi aku pilih tonernya adalah ini, si Skin Angel. Nah, toning toner ini tuh sebenarnya dia buat mencerahkan wajah, mengangkat kulit mati juga, sama menghilangkan muka-muka yang kusam, makanya buat lebih mencerahkan dan mengurangi bekas jerawat. Dia sebenarnya exfoliating toner, tapi kandungan exfoliating toner dia tuh beda sama exfoliating toner yang lain yang biasanya ngelupas dan sangat kencang dan keras buat kulit. Biasanya tuh kalau misal exfoliating toner tuh rata-rata kandungannya tuh lebih ke AHA, BHA. Tapi kalau ini adalah PHA. Dan PHA itu aman buat ibu hamil karena dia super gentle dan super mild. Jadi sebenarnya buat keefekan dan keampuhannya dalam menghilangkan sel kulit mati dan mencerahkan wajah juga nggak secepat exfoliating toner yang mengandung AHA BHA. Jadi dia lebih pelan, slow but sure, tapi aman buat orang hamil dan juga aman buat yang kulitnya sensitif karena dia nggak sekeras itu kandungannya. Kalau misalkan lagi nggak hamil atau kalian nggak sensitif dan kalian lagi berperang dengan bekas jerawat, mungkin kalian bakal lebih suka toner yang mengandung AHA BHA karena itu lebih cepat menghilangkan bekas jerawat dan mencerahkan wajahnya. Dia emang slow but sure, tapi setidaknya aku nge-maintain muka aku buat menghilangkan bekas jerawat dan mencerahkan wajahnya. Soalnya kalau enggak, nanti aku bakal lebih susah lagi buat menghilangkan bekas jerawatnya. Terus ini karena kandungannya PHA, jadinya aku berani pakai dia 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Karena ini juga aman buat terekspos sama matahari. Kalau misalnya kandungannya AHA BHA, biasanya aku nggak berani pakai di pagi hari karena kalau misalnya terekspos sama matahari itu agak bahaya buat kulit. Toner teksturnya cair banget, bener-bener kayak air. Terus dia bening, jadi kayak nggak berasa kayak pakai toner gitu. Terus udah gitu nggak ada wanginya juga sama sekali. Biasanya aku aplikasinya
aku tepuk-tepukin di muka. Abis itu aku ambil kapas, aku kompres berapa menit. Udah gitu aja. Si Skin Angel ini kan kandungannya Centella asiatica itu kan, kandungan yang lagi orang-orang suka banget, heboh banget, dan emang banyak banget yang cocok. Awalnya aku agak ngeri, takutnya aku nggak cocok, tapi ternyata aku cocok juga sama Centella asiatica. Jadinya aku beli ini ampulnya juga. Jadi aku pertama tuh kayak nyobain toning tonernya dulu. Setelah aku ternyata cocok, baru akhirnya aku ketagihan dan beli ini Skin Angel yang Madagascar Centella ampul. Ampulnya tuh semacam kayak serum. Nah ini aku pakai cuman malam. Sebenarnya bisa dipakai pagi dan malam, cuma kalau ini aku pakainya cuma malam aja. Nah ini biasanya aku ambil satu pencetan buat seluruh muka aku, dan ini juga teksturnya cair banget, gak ada wanginya, bener-bener kayak air, nyerapnya ke kulit enak banget, asli nggak ngeganggu di kulit sama sekali. Karena aku paling gak suka pakai skincare yang sangat lengket dan terlalu melembabkan buat kulit, yang bikin jadi kayak nggak nyaman dipakai di kulit gitu loh. Kalau ini si ampulnya aku baca sih dia lebih buat meredakan jerawat dan biar bikin muka nggak gampang jerawatan, cuman juga bisa buat mencerahkan wajahnya. Jadi dua ini. Oh ya, by the way, selama aku hamil di trimester pertama aku jerawatan, di trimester kedua aku jerawatannya dikit-dikit, di trimester ketiga aku nggak jerawatan. Aneh ya, hormonnya berubah-berubahnya. Dan aku mulai ada spot-spot kering di muka itu di trimester ketiganya. Jadi di trimester ketiga ini aku sangat mengusahakan muka aku supaya bersih dari bekas jerawat sebelum ada jerawat baru lagi. Bersih dari bekas jerawat yang kemarin datang saat trimester 1 dan trimester 2 gitu. Oke, selanjutnya buat moisturizer aku nggak ganti, tetap pakai moisturizer lama aku yang Clinique Dramatically Different Moisturizing Gel. Ini aku udah pakai dari aku kuliah, pokoknya udah lama banget aku pakai ini dan aku suka banget. Ini emang khusus buat oily skin dan dia lagi-lagi teksturnya gel. Terus buat sunscreen aku pakai ini. Ini sunscreennya Sensasia Botanical Surf Naked Sunscreen. Aku pakai ini di pagi hari, apalagi kan aku lagi sering-seringnya dan aktif-aktifnya berjemur kan, biar aku daya tahan tubuhnya lebih kuat. Dan emang ibu hamil bagus untuk berjemur. Aku juga lagi sering-seringnya berenang gara-gara hamil. Jadi sunscreen wajib, sunscreen muka aku ini kandungannya 100% natural surf zinc. Jadi kalau misalnya kalian lagi hamil, sebaiknya itu pakai sunscreen yang lebih physical sunscreen daripada chemical. Kalau physical itu yang mataharinya dipantulkan lagi dari muka, jadi dia nggak nyerap ke dalam muka. Kalau misalnya chemical sunscreen, biasanya dia menyerap matahari ke dalam muka, bukan mataharinya ya, maksudnya sinar mataharinya. Nah kalau misalnya lagi hamil juga sebaiknya cari sunscreen itu yang mengandung zinc oxide atau titanium dioxide. Jadi itu emang yang kandungan yang bagus dan aman buat orang yang lagi hamil. Cuman emang kekurangannya adalah biasanya mereka flashback, karena itu dia kan physical sunscreen ya, jadi dia cuma sebatas barrier aja, makanya flashback. Dan itu wajar aja menurut aku, dan ya udah, aku nggak butuh amat juga buat nggak flashback, toh juga lagi sering di rumah ya kan. Ini sunscreennya bisa banget dipakein buat muka dan juga buat bibir, dan bisa dipakai buat berenang sekalian. Terus buat maskeran, aku ini lagi pakai Innisfree Brightening Pore Sleeping Mask. Ini masker yang dibawa tidur sampai besok paginya. Ini yang Jeju Halabong Daily Skin Bright. Ini emang khusus untuk brightening sama nge-treat pore sama nge-hydrate juga. Apalagi kalau misalnya kulit-kulit yang dehidrasi. Ini bagus banget. Jadi dia ngelembapinnya itu bukan ngelembapin yang kayak annoying. Dia ngelembapinnya tuh kayak bikin kenyal kulit, bikin pelampi kulit, dan itu enak banget rasanya besok paginya. Ini sebenarnya dianjurkannya dipakainya tuh 2 kali dalam seminggu. Tapi berhubung aku juga orangnya lagi mager banget skincarean selama hamil, jadi aku pakai ini tuh kira-kira cuma sekali seminggu. Itu pun kalau aku lagi mood. Jadi nggak sesering itu sih sebenarnya. Nah sekarang buat body care-nya, sampai sekarang semenjak aku alergi aku belum ganti. Aku tetap pakai sabun ini, sabun badan Sensicare ini, karena kayak udah tagihan aja, enak banget di kulit, kerasa nyaman, calming, lembut banget juga di kulit. Terus buat body lotion aku pakai dari Sensicare juga, tapi ini tuh intensive soothing cream. Jadi mereka tuh punya body wash, soothing cream, sama body lotion. Aku nggak pakai body lotionnya, aku pakai soothing creamnya. Karena kalau yang soothing cream ini tuh 3 kali nge-moist kulit. Karena walaupun muka aku berminyak, kayak kulit badan aku itu keringnya pol banget, makanya itu aku gampang eksim. Sebenarnya ini tuh ditujukan buat spot-spot badan yang sangat kering, misalnya kayak sini di lutut atau di mana kayak yang lagi ada kering-keringnya atau lagi ada eksimnya. Cuman aku pakai ini di seluruh badan karena enak
banget sumpah efek di kulitnya. Terus buat sunscreen badan yang aku pakai, apalagi aku berenang, sering banget berenang sekarang, itu aku pakai dari Sensasia juga, Surf Naked Sunscreen Lotion. Jadi kalau tadi kan versi yang buat muka dan buat bibir. Ini aman buat ibu hamil by the way. Nah kalau ini buat badannya, kandungannya sama yang muka, cuma bedanya ini buat badan. Tapi ini agak lebih lembab, agak lebih lengket lah hitungannya. Cuman ya wajar nggak sih, biasanya emang sunscreen yang buat badan itu agak lebih lengket daripada yang buat muka. Dia bisa buat berenang, bisa kena air juga, tapi ya itu dia lumayan putih banget di badan. Terus buat perawatan stretch mark, aku pakai dari Buds, aku pakai 2. Jadi sebelum aku mulai alergi, aku pakai ini udah dari awal aku hamil. Nggak awal banget sih, kayaknya 2 bulan 3 bulan aku hamil deh. Ini aku pakai Buds Beautiful Blooming Belly Stretch Mark Cream. Jadi ini banyak banget yang rekomendasiin, aku juga banyak baca reviewnya, katanya ini bagus banget. Dan Buds itu adalah sebuah brand yang emang organik dan natural, dan biasanya yang organik itu cocok emang yang buat orang yang kulitnya sensitif. Pas aku udah baca semuanya, aku langsung kayak gak ragu lagi, karena ya sensitifnya aku. Ini enak banget ngelembapinnya, wanginya juga enak banget. Abis pakai ini, besokannya kulit perutnya itu kerasa kayak kenyal banget asli. Tapi setelah aku mulai alergi, aku ganti ke ini. Aku nyobain, aku kepo. Ini sama sebenarnya dia. Ini juga dari Buds by the way, Buds organik. Ini tuh yang anti itch soothing vitamin C belly cream. Jadi ini tuh kayak mirip sebenarnya sama ini, cuman ini versi ada anti gatalnya. Setelah aku baca, akhirnya aku mencoba ini, dan emang ini bantu ngurangin gatal banget setelah aku alergi. Dan ini bisa dipakai sampai nanti aku udah melahirkan. Ini juga bisa dua-duanya buat memperbaiki stretch mark yang udah muncul. Terus selanjutnya buat hair care-nya, aku masih sama kalau hair care. Seperti yang tadi aku bilang, pas aku lagi alergi, aku sampoannya pakai ini. Rambut aku nggak kenapa-napa sih, nggak jadi kering, nggak jadi kusut, nggak jadi berminyak juga. Jadi aku happy-happy aja. Cuman sebelum aku alergi dan setelah aku alergi, aku balik lagi ke herbal essence aku yang Deep Moisture Hello Hydration. Pokoknya ini yang warnanya biru, tutupnya hitam, aku pakai yang ini. Sebenarnya setahun lalu aku tuh lagi suka-sukanya pakai Sebamed, tapi setelah aku hamil, rambut aku tuh jadi cenderung kusut banget. Dan kalau pakai Sebamed tuh dia tuh kayak bikin rambutnya tuh nggak menghalus gitu, jadi kayak tetap kusut. Dan setelah sampoan tuh kayak susah banget diatur, susah banget disisir, kusut banget. Jadi aku kayak kira aku pakai herbal aja, karena emang herbal ngehalusin rambut juga kan. Oh ya, selama alergi aku tuh mengurangi konsumsi omega pastinya. Dan selama alergi kalau bisa jangan pakai sabun yang antibakterial, karena itu parah. Waktu itu aku coba pakai sabunnya Dettol yang antibakterial pas aku lagi alergi, dan itu wah kacau, makin gatal, makin perih, makin panas rasanya di badan. Jadi sebaiknya jangan pakai yang antibakterial dulu. Jangan pakai sabun-sabunan atau body lotion yang banyak pewanginya juga. Jadi pakai yang natural-natural aja, dan pakai yang emang buat kulit sensitif atau kulit alergi. Terus aku juga mandinya itu nggak pakai air panas, tapi nggak pakai air dingin. Jadi aku pakai air suhu standar, suhu tengah gitu loh, suhu normal. Nggak dingin, nggak panas, nggak anget juga. Karena pas aku coba pakai air dingin, badanku makin gatel. Pas aku pakai air panas juga badanku makin gatel. Akhirnya aku pakai air biasa, dan ternyata itu lebih enak dan lebih menenangkan buat kulit aku. Terus juga selama alergi aku stop pakai pewangi baju dulu. Biasanya aku kalau nyuci baju aku pakai deterjen juga pakai pewangi, dan pas nyetrika aku juga pakai pelembut kiss spray gitu yang ada pewanginya, karena aku suka kalau baju aku tuh wangi. Tapi pas alergi aku stop pakai pewangi mesin cuci, dan aku stop pakai pewangi pas nyetrika. Sebenarnya selama hamil ini aku juga banyak nyobain skincare lain, skincare yang aku kepo, yang lagi heboh. Terus skincare yang aku juga dapat dikirim, itu biasanya aku coba-cobain, dan yang aku suka itu banyak. Cuman main skincare aku tuh yang tadi aku bahas ini. Tapi aku pilih-pilih, aku nyobain skincare yang tadi aku bilang dia nge-exfoliating banget, yang terlalu keras. Dan juga aku nggak nyobain skincare yang mengandung scrub. Pokoknya yang berbau exfoliate itu aku nggak berani. Oke, jadi sekian video skincare, body care, dan hair care dari aku selama aku hamil ini. Semoga videonya nggak kepanjangan. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian video terbaru aku. See you on my next video guys, bye-bye!